membuat video OJL ini karena ini tuntutan di PPGTK dan paling lambat besok. Hari ini saya mendapatkan jadwal hari Kamis jam 8. Nanti videonya akan di-upload di YouTube saya. Oh ya masuk. Terus ini nanti nggak usah semangat karena nanti ada bermainnya. Jadi ini penghibasan yang santai. Ditakon-takon dulu. Enggak, ini nggak ditakon-takon nih. Justru nanti saya minta komentarnya ya. Jadi Dimulai sekarang masih ya, besok aja besok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya meminta waktunya sebentar untuk bercerita tentang penghibasan yang sudah saya lakukan di kelas, yaitu kelas 8G. Saya selama 5 hari di Solo itu mendapatkan materi 7 jurus BK hebat. Jadi ternyata materi BK itu sekarang tidak hanya diperlukan untuk guru BK, tapi untuk semua guru karena sekarang ada guru wali. Berbagi praktik baik implementasi jurus BK. Nah ini Bapak Ibu 7 modul jurus BK hebat yang saya pelajari selama 5 hari dari jam setengah 7 pagi sampai jam setengah 11 malam. Itu satu jurus itu lama sekali. Yang pertama ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi. Di sini nantinya diharapkan tidak hanya guru BK yang bisa mengimplementasikan 7 jurus ini ke anak-anak. Di sana juga model belajarnya ada ARKA. ARKA itu A-nya aktivitas. Murid akan diajak untuk beraktivitas terlebih dahulu, bisa secara individu atau kelompok. Yang R-nya itu refleksi. Murid diajak untuk merefleksi aktivitas yang telah dilakukan meliputi pemikiran dan perasaannya. K-nya itu konsep. Jadi setiap guru itu setiap pelajaran harus memiliki konsep. Guru memberikan informasi terkait konsep materi dengan aktivitas yang dilakukan. A-nya aplikasi. Murid mencoba mengaplikasikan antara konsep teori dengan rencana yang akan dilakukan. Jadi semua pelajaran itu nantinya harus ada model belajar ARKA karena kita sudah mengenal yang di kelas ini kan Bapak Ibu. Nah ini model belajarnya. Nah ini jurus kenali potensi. Ini yang link kemarin saya kirimkan di grup itu, tes bakat minat dan gaya belajar. Itu sistemnya harusnya wajib. Cuman belum saya komunikasikan dengan Bu mau dilaksanakan kapan. Mungkin di awal semester nanti kita akan melakukan tes ini. Nah, biar Bapak Ibu juga gak penasaran nih isinya tuh apa aja, nanti saya kirim link. Coba saya kasih waktu 10 menit untuk mengisi biar tahu nih saya tuh tipe gaya belajar kinestetik, visual atau audio itu ya Bapak Ibu saya kirim gitu. Nah itu sudah saya kirimkan ke grup. Iya yang 10 menit pertama yang tes gaya belajar dulu itu Bapak. Ingat belajar dulu apa sih mungkin? Yang atas gaya belajar ikuti tes sekarang.
Bagian pelan, Mbak. Silakan masuk. Oh iya. Masuk. Iya, kan testing kita.
Banyak. Sudah. Sudah. Ya, sampai sebenarnya Pak. Yang belajar saja. Awal Pak Ivan belajarnya apa Pak? Bikin estetik. Kurang apik. Dia DTC. Apa Pak? Estetik. Estetik. Memang. Bikin estetik visual. Bayu. Belajarnya apa Bayu? Visual. Visual. Jadi langsung prakteknya. Biar tidak terikawal. Ini kan sudah apa? Visual estetik. Ini dari bisa semua estetik. Estetik Queen. Aku Auditori. Posisi loh. aja apa? Saya auditori. Produksi. Auditori. Auditori. Apa? Kinestetik auditori itu gimana? Ya saya ini Mbak, kinestetik dan auditori. Auditori, betul. Mbak Mara sudah? Apa kemana? Visual dan kinestetik. Pak Sudi. Auditori, kinestetik. Bagian saya Mas. Auditori kinestetik visual. Semuanya. Aja. Auditori kinestetik. Oh, Rizka. Sama. Nah, itu Bapak Ibu. Kuliah apa kuliah? Kinestetik. Itu Bapak Ibu nanti gambaran tes yang akan diberikan ke anak didik kita di semester depan. Nah, kemarin itu saya melihat nanti fungsinya apa Mbak kalau di tes itu. Nah, keinginannya saya ya semoga nanti mungkin direalisasi sama kepala sekolah yang baru atau Bu Elia. Nanti ada kelas, plot-plotan kelas sesuai dengan kemampuannya. Contohnya itu di SMP 2 Ungaran itu ada kelas tari, kelas atlet, kelas
kelas digital, kelas opsi dan kelas Renova gitu. Jadi besoknya tuh kita nggak bakal bingung-bingung ada lomba Renova siapa nih yang mau tak ambil ya, kita tinggal ambil aja dari kelas-kelas itu gitu. Harapannya seperti itu, mungkin nantinya di SMP 1 Renova juga akan menerapkan kelas itu. Lanjut baru. Nah ini di jurus jalin koneksi itu dimana guru BK tidak menghilangkan martabatnya, tetap menjadi guru BK. Dan guru BK ini harus bisa menjalin koneksi dengan guru kelas dan guru wali. Dan gimana cara menjalinnya? Ya, kita semua itu harus terbuka terkait peserta didik kita. Ada masalah apa aja yang kita harus terbuka, ada kemampuan anak yang bisa diasah, kita harus saling terbuka agar sekolah kita tetap menjadi sekolah yang maju. Terus 6, membangun kolaborasi. Ini Bapak Ibu, yang mungkin masih ada kebingungan guru BK dan guru kelas itu perannya apa? Ini ada peran guru BK dan guru kelas. Peran utamanya yaitu guru kelas sebagai pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Guru BK memberikan layanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid, baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Terus peran sebagai kebutuhan kolaborasi, guru kelas itu membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial, emosional, dan perilaku murid. Guru BK mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Nah ini Bapak Ibu, hal yang paling penting dilakukan kita di kelas yaitu menata situasi. Kelas bisa ramai, kelas bisa tenteram itu kita kendalinya. Kita sebagai nakodanya di dalam kelas, jadi kita harus bisa membuat situasi gimana kelas kita itu menjadi tenang waktu pelajaran, anak-anak bisa memperhatikan kita, itu kita sebagai sumbernya. Jadi kalau misalnya kok anak-anaknya masih pada rame, masih pada enggak manut, mungkin kita juga yang intervensi baru anak-anaknya kita beri apa ya, masukan atau beri arahan. Tapi kalau kita sudah menjadi merasa baik, ya berarti anak-anaknya kita rubah. Nah, ini Bapak Ibu, dari 7 jurus BK yang saya pilih itu ada 2, yaitu jurus kelola emosi dan tumbuhkan resiliensi untuk pengibasan di kelas 8. Kenapa saya memilih ini? Karena saya melihat situasi di SMP sini itu masih banyak anak-anak yang belum bisa mengelola emosinya. Banyak yang bertengkar atau kesenggol sedikit, gelut, kan banyak di Bapak Ibu kayak gitu. Yang kedua, tumbuhkan resiliensi atau daya lenting, di mana semangat belajarnya anak-anak di sini itu juga masih kurang. Daya juangnya itu masih kurang, kan? Ya sudah, saya lulus SMP mau kerja, kebanyakan masih seperti itu, dan tidak mau menggali bakat minatnya yang ada di dirinya dan hanya menerima, oh ya udah tunggu saya bisanya diri, ya sudah, kebanyakan seperti itu. Jadi saya memilih 2 jurus ini untuk saya implementasikan di kelas 8. Nah ini, kelola emosi. Sekarang kita bermain aja Bapak Ibu, daripada mendengarkan terus kan ngantuk, karena saya juga fisiknya bukan mengajar. Jadi kita bermain aja, bermain mengelola emosi. Saya di sini ada kertas bekas. Pakai kertas bekas aja, kalau kertas dulu emang enak nanti diboleh-bolehin.
Nah, ini nanti kita akan bermain kertas emosi. Setiap guru akan menerima satu kertas sebagai simbol emosi atau perasaan Bapak Ibu guru. Dua, nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Bapak Ibu guru diminta untuk merespon cerita melalui kertas tersebut. Jika merasa kesal, kertas itu bisa diremas atau dirobek. Tapi jika tidak merasa kesal, itu bisa dielus-elus saja. Dan yang keempat, dengarkan cerita saya sampai selesai. Silakan mendengarkan. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Boleh kalau kesal boleh diremas, kalau kasih biasa saja boleh diurus-urus aja atau biarkan kertas itu halus. Nah, yang kedua, sampailah Bapak Ibu sampai di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu," atau "Maaf Pak, saya telat." Boleh dikasih ekspresinya. Andi sabar atau sudah mulai emosi? Yang ketiga, Muridnya terlambat gimana? yang ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetap tidak ada atau tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Berdasarkan aktivitas mengajar yang yes. Oh, masih sabar. Masih sabar. Yuk lanjut. Biasa. Di tengah pelajaran Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian, tidak fokus di buku. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang tertidur. Hebat-hebat. Kesabarannya kebalik. Yang kelima, tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampiri. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Gimana perasaan? Ada yang keenam. Paman Andi juga mengeluarkan bungkusan dari tasnya. "Oh iya Pak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Bapak Ibu guru bisa mengambilkan kepada pemiliknya." Bapak Ibu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Lalu Andi dan pamannya pun berpamitan. Hati-hati Andi. Ya, yang ketujuh, Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Nih, yuk diskusi dari Karna, coba dilihat kertasnya ada yang Ini jadi kusut, tapi rasa dulu kalau kusutnya rasa balik mengenai. Tadi saya emosi
emosinya ketika bukan di setelah motor mogok ya. Jadi ketika mau berangkat itu kan pikir kita bisa berangkat lebih pagi, ternyata terkendala oleh apa tadi motor yang mogok, bahkan untuk sampai ke sekolah tadi nggak bisa bensin atau apa tadi. Jadi emosi saya di situ. Tapi kalau yang setelah itu saya bisa memaklumi semua. Misalkan si Andi ketiduran, terus kemudian apa orang tuanya masuk ICU, itu berarti kan saya mencoba memahami dari sisi apa emosinya Andi dan juga keluarganya Andi yang memang dalam kondisi ya sedang tidak baik-baik saja. Kalau emosinya tadi karena apa tadi mogok tadi loh Mbak. Bagaimana iso Mbak kasih tak suka gitu. Ya terima kasih. Ya, terima kasih bagus. Yang kertasnya harus alasannya apa? Dari saya kan orangnya insya Allah sabar ya. Mungkin dari pagi saya berangkat misalnya tadi dari cerita tadi bapaknya gurunya itu berangkat ke sekolah mogok, terus ya mungkin ada hikmahnya ya sabar. Terus mungkin memang abangnya itu memang pengennya bocor gitu aja, positif aja saya. Terus sampai sekolah apa yang hilang tadi ya? Mau belajarnya ya berarti harus buat lagi gitu aja Pak. Mungkin itu sekarang. Oh ya, ditelat itu sudah biasa punya anak-anaknya telat. Jadi sudah bisa maklum. Terima kasih dari sekalian kado. Jadi kita itu guru yang sabar. Nanti balasannya surga. Amin. Nah, ini Bapak Ibu, dokumentasi yang saya lakukan dengan siswa di kelas. Waktu di kelas itu juga anak-anak juga saya kasih cerita seperti itu, cuma ceritanya tentang seusia mereka itu banyak yang nggak sabar. Jadi dari kegiatan itu bisa saya identifikasi bahwa anak-anak sini itu kurang sabar dan emosian. Tapi kemudian itu sudah baik-baik sampai terakhir tidak sabar dan ya ada. Nah, saya juga membuat tugas untuk anak-anak membuat peta cuaca emosi. Ada happy, ada data, ada sad, dan angry. Dan nantinya saya minta gimana perasaannya hari ini, bisa memasukkan stick es krim di emoticon sesuai perasaannya hari ini. Nah ini kita bermain lagi. Tapi ini dibagi berapa? Ini ada berapa? Ini nama. Tiga kelompok. Menara. Tiga kelompok. Dua kelompok saja. Dua kelompok saja. Yang kelompok sini dan kelompok sini gitu ya Bapak Ibu. Kita bermain tumbukan resiliensi. Bapak mau ikut boleh ya? Ya, dia penting aku juga. Mau sama Prancis kan 17. Ya bisa selesai. Nah, di sini kan saya punya kartu. Ini nanti silakan dibuat menara harus setinggi dan sekokoh apapun, bagaimanapun caranya. Ya, saya kasih waktu 10 menit untuk mendirikan menara ini. Nanti kalau sudah berdiri menaranya akan dites kekuatannya. Kelompok ini mengingat atau motivasi biar ini hancur. Dan begitu juga lawannya. Paham Bapak Ibu? Nah, ini ada kartunya. Gimana caranya bareng-bareng biar jatuh-jatuh. Ya, harus tinggi, harus kokoh. Siap Bapak Ibu? Gimana caranya? Pokoknya ya. 1, 2, 3.
Ini bimbingan apa? Papan pokok. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Semangat. Ini kolaborasi kira-kira ini di sini. Lembaga ini soalnya balik gitu. Sebenarnya kantor itu semakin ke atas semakin tinggi. Dua lapis sebenarnya dua lapis. Gini, dua lapis. Iya. Tinggi-tinggian dan kuat-kuatan gitu kayak gitu. Kelap-kelap. Tulisannya nek telu kabeh. Nanti yang dipakai Pak Ivan deh. Letoy iki letoy. Gimana iki letoy? Burung. Terus dihabiskan kan apa sempurna nih. Tetap kali aja. Belum rojo berani kono. Mangare belum santri lho. Dapat video siswa. Yo wis ramu kok ya api. Refresh banget. Ayo kalah tersebelah. Ayo ibu. Ayo ramu ayo. Ayo. Nah, kayak ayo, mereka juga membangun lagi. Kita harus semangat. Ayo ibu-ibu. Ganti bahan mas, ganti semen. Nah, ayo ganti bikin dok. Sudah begini Bapak Ibu? Ayo sudah berdiri belum? Kok ini sudah berdiri belum? Pak Yoga kok malah kembali ya cantik? Ayo Pak, tadi kayaknya udah tinggi yuk, jangan nih. Padahal ya. Bangun candi itu tidak semudah bangun darah Pak. Sudah. Tadi berarti sabun. Terima kasih. Nah, masih waktu yang penting di sini dulu.
kuat. Ini bisa mungkin ya. Ini nonton ora? Menurut Abruk guys, abruk lagi. Ya saudara-saudara, abruk lagi. 1, 2, 3. Senang banget. Kalau gawe terus susah senang kok. ya pengajar atau ngajar. Aku bahagia. Gawe sing siksa dulu. Ayo Nenek. Udah sing kan ono ta? Yang nyerang. Ayo. Waktu terus berjalan. Jalan Dina, ayo Pak Iwan membantu dong. Terus saya membantu itu waktu. Kan nanti yang perempuan mau ke sebelah Ibu ya. Ayo. Nah, link dah, apa sendiri. Pak Iwan sudah menyusun strategi untuk menghancurkan kita. Ayo Pak Yoga dihitung saya Pak Tiga sembilan. Ya, Berarti Pak Yoga harus buat nama yang pokok. Ini malah porsi. Ini kasih Andreas ini loh, boleh buat yang tinggi lagi loh. Satu tapi yang harus dihabiskan kartunya Bu. Harus dihabiskan kartunya. Jangan buat lagi aja. Ya Pak Yoga pikir dengan matematika Pak Yoga. Yo, lebar sudut. Loro dulu. Ini dari Nambahin ya, kemudian lebar. Nambah lebar, kemudian goyang. Lima. Ayo lima. Boleh menggunakan strategi apapun. Kita menggunakan rumus Pythagoras atau apa gitu? Setinggi mungkin enggak? Ya, setinggi mungkin. Setinggi mungkin. Pythagoras. Kak ganjel tau ini ya, Kak. Ya dong, ibu ora. Supaya kalau kamu ada di sini. Aku percaya kalau ibu-ibu. Kalau kamu ada di sini. Ngomongnya Raisa. Aku percayakan
Saya takut salah. Karena laki-laki pada perempuan yang beres sudah saya. Siapa mending menang? Itu kemana wis? Itu lagu soalnya Pak Bibi. Baru. Gimana caranya Amerika? Walaupun itu urusan karya kita sendiri. Dan untuk pocong. Kan Pak Bedoy dulu kita ketemu kan. Itu duduk sama tiga Sudah bagus makanya. Yang boleh kamu nanti
double tip malah. Bukan beda ya Pak, jadi kuat ini. Oh iya. Jangan tuh kono. Saya dulu aja. Yes, yang dong. Jadi menunjukkan beda perjanjian sendiri. Sekarang kita coba tes. Kelompoknya Pak Ivan, siapa yang mau meragukan kelompoknya? Siapa yang mau meragukan? Ini Pak, tapi meragukannya dari sini. Ayo. Ini yang terakhir. Tidak usah ditiru, saya pakai kompresor ini. Ini kan berarti pohon. Ini 10 ini. Jaraknya berapa meter? Ada jarak enggak? Kalau ini ada Pak, jaraknya dari sini berarti kan kelompoknya Pak Agus sampai mewakili Cipas. Ayo udah. Berarti dari sini ya. Ini pohon terpercaya pakai Iya, Iya, coba terima. Dilihat dulu tingginya berapa. Oh iya, tingginya berapa dilihat dulu. Iya, dong. Tingginya berapa Pak? Ayo, Pak Ivan, sekarang gimana caranya perempuan itu boleh melakukan apa saja tapi tidak boleh disenggol? Pak,
terus kelola emosi, menatap situasi. Nah, kelola emosi. Tadi waktu ada cerita anak kok, katanya masih pada mulu, sabar. Itu teorinya. Ini prakteknya kok ada itu yang bener yang mana ini? Itu menahan emosi, Mbak. Kan emosi ini sama. Jadi ceritanya gitu. Oh gitu. Terus kalau sama anak ya sabar. Sabar. Kalau sama ini, Oh. ketika Bapak Ibu saya bertanya, ketika mengarahku ya atau roboh, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan reaksi pertama yang muncul dalam diri kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyerah, putus semangat, atau mencari solusi? Coba, simak. Kalau perasaan yang saya alami sebagai kelompok yang Beliau ini orang sabar. Sekarang bisa jadi emosi gara-gara main gini loh. Ada yang Jadi kelompok saya itu predikat ibu perinya sudah hilang. Sudah hilang ya? Ibu perinya sudah hilang. Kalau frustasi tidak. Putus asa ya biasa aja sih. Kalau ingin menyerah, masa menyerah? Masa sama lawan sebelah menyerah? Ya enggak lah. Tapi kalau jengkel tetap jengkel manusia. Kalau semangat mencari solusi kita nanti setelah ini kita teruskan di belakang, solusinya di belakang ya. Gitu ya, terima kasih. Terima kasih Bima. Sekarang jawabannya kelompok ayo kita daripada jawaban bersama. Tadi kan Pak Yoga pengen pakai kipas tuh. Ketika menaraku ya sama Robo, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyerah, atau justru semangat mencari solusi? Ya, saya tadi yang pertanyaan nomor 1 ya Bu ya? Kalau menyerah enggak, cuman tadi sempat bingung aja bagaimana caranya menara itu bisa tinggi tapi kokoh. Akhirnya ketika sebenarnya lihat punya saya itu punya kelompok kami tadi agak apa? Tidak percaya diri. Tapi setelah melihat kelompok sebelah, saya sangat percaya diri. Terutama teman-teman kelompok ya. Terutama teman-teman kelompok. Karena melihat bentuknya tadi sudah tidak. Sekian. Jadi kalau menyerah enggak, tapi tadi sempat tidak percaya bullying. Tapi setelah melihat kelompok sebelah kita sudah percaya diri. Terima kasih Bula. Aduh, maksudnya Pak Yoga tuh kan ngite ya. Pembulian yang Bulinya juga tinggi. Oke, apa bully? Nanti masuk berita ya. Mau yang kedua, apa pelajaran paling berharga tentang daya saing atau resiliensi yang Bapak Ibu dapat saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing terlaluin? Yang kedua, yang apa pelajaran paling berharga tentang daya saing atau resiliensi yang Bapak Ibu dapat saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? pelajaran yang kami dapatkan ketika bangunan kita runtuh, ya resiliensi itu untuk membuang rasa kecewa tadi. Jadi itu obatnya, maksudnya gitu, untuk membangun kembali biar rasa kecewanya tadi hilang. Terima kasih Queen dari kelompok yang tidak tadi sampai Nggak ingat lagi kalau udah di rumah. pelajaran berharga tentang
Tapi setelah itu kan kita menemukan strategi yang pokok. Itu kan nganu Bu, bukan tadi kan oh gini kurang kokoh. Kita kan menemukan strategi yang kokoh. Berdasarkan ilmu arsitektur. Coba dikasih, ternyata tidak jatuh ya. Melihat kelompok itu. Susunan bangunannya itu kan tipis, kemudian kalau di kipas itu kayaknya gampang roboh, jadi kita pakai pendek itu tapi tuh ada pendek tapi sama kayaknya. Kalau masyarakat gerbang bawahnya sedikit, ada bapak. Terima kasih Mbak. Jadi ya yang ketiga, di luar permainan ini kan coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata baik di sekolah maupun di rumah. Gimana kalian Bapak Ibu pernah merasa menara kalian atau berarti benteng pertahanannya diri ini pernah roboh. Nah, bagaimana Bapak Ibu merespon situasi itu? Coba Pak Irfan. Kalau benteng pertahanannya Pak Irfan sendiri roboh, bagaimana Di luar permainan ini coba pikirkan pengalaman kehidupan nyata. Baik di sekolah maupun di rumah. Di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh? Bagaimana kalian merespon situasi itu? Kalau saya merespon dari situasi itu ya saya balik lagi, buat lagi, bangun bagaimana caranya lebih kokoh lagi. Tidak usah murung, tidak usah sakit hati ataupun merasa kecewa. Juga orang lain malah diajukan tidak usah. Bangun lagi yang lebih baik, itu saya. Terus yang rombongan santet. Biasanya kalau yang rombongan itu saya culik. Nah. Sudah, terima kasih. Ya dari kelompoknya Pak Yuda coba buka ini. Gimana cara mempertahankan? Di luar permainan Ya, di luar permainan. Kalau menurut saya sesuai dengan happy sama seperti Pak Irfan, mencoba lagi dan dibuat happy saja ya, dibuat santai saja. Sampai juga begini. Kalau roboh, walaupun sebenarnya menara kita tadi tidak roboh ya Pak. Ya, sudah. Pura-pura roboh. Tapi menaranya cuma pura-pura roboh. Bisa aja, Jadi kita bisa memperbaiki lagi dan dibuat yang lebih kokoh lagi. Kalau tadi udah nggak roboh di kipas-kipas, nanti ditarik kipas angin bisa. Nah, itu Bapak Ibu salah satu jurus BK yang saya implementasikan di kelas. Terus begitu saya di kelas juga memberikan hal yang sama. Anak-anak antusias, apalagi saat membangun menara tuh ada yang isolasi, ada yang delay, Boleh kan? bukan apapun, ya, ada yang pakai latar papan biar dia izin, gitu. Dan kesimpulan yang saya dapat ambil dari saat saya mengimplementasikan bahwa anak-anak di sini itu suka dengan pelajaran yang berbau kinestetik. Kalau yang diajak mendengarkan juga itu tuh banyak yang ngantuk. Pak Yoga kasih di rumah tangga pasti kan banyak ya yang mengantuk. Bagaimana Pak Yoga mengatasi situasi tersebut? Pak Yoga ya Pak Yoga gimana mengatasinya? Ini pengalaman di kelas. Yes. Ya, seperti yang sudah disampaikan Ibu Sekar, anak-anak itu ketika diajak berpikir keras sedikit itu males. Kalau ngantuk di kelas saya mungkin jarang, karena saya sudah membuat saya sering. Kalau saya diminta ice breaking itu nggak bisa sebenarnya, tapi yang lucu aja di kelas, lucu. Kalau lucu di kelas, anak-anak diajak cerita sudah kembali sadar lagi. Tapi kalau diajak berpikir memang berat. Solusinya adalah membuat kegiatan kelompok aja. Jadi supaya tujuannya tercapai, diajak mikir aja yang jelas. Itu saja sih. Terima kasih. Nah,
belajar diri ini. Tapi saya meminta sedikit saran dan kritik atau tanggapan untuk saya ke depannya nanti. Mungkin 2 orang, Pak Jidianto atau Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Sekar. Saya tertarik dengan presentasi hari ini, tadi buat menara dan sebagainya. Terus tadi saya di awal-awal Bu Sekar menyampaikan tentang apa kelas-kelas sesuai dengan gaya belajar ya. Itu kalau bisa diwujudkan bagus itu. Artinya nanti ada kelas kinestetik, ada kelas auditori. Nah itu kalau bisa saran saya itu diwujudkan dalam bentuk kegiatan apa, gitu ya. Seperti di SMP 2 mana tadi? Bungkara itu kan ada kelas opsi, ada kelas renova, ada kelas OSN. Ya, mungkin ke depan perlu juga menambah ekstra kurikuler yang mengarah ke gaya belajar tadi. Kalau saya kok berpikirnya begitu dan bagus. Salah satu hal yang perlu dipahami bahwa anak-anak sini itu tak perlu curhat angel, curhat ke guru itu angel. Kadang dia harus memilih guru yang dia bisa masuk aja curhat gitu. Dan ini mungkin jadi PR untuk BK. Nggak tahu ya kenapa anak sekarang itu lebih introvert dalam hal curhat tentang tentang permasalahan dirinya. Padahal di sini itu anak-anak sini itu permasalahannya semakin ke sini semakin ke sono, semakin kompleks, sehingga ini perlu dipikirkan bagaimana agar anak-anak itu bisa terbuka dalam introvert. Nah mungkin dengan dibuat gaya belajar seperti ini kan nanti akan bisa membuat mereka bisa terbuka. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Ya, lalu saya Terima kasih. Untuk poin saya setuju dan mendukung jurus yang kemudian diambil untuk diterapkan di sekolah kita, terutama juga tepat analisis jadikan bahwa sekolah kita ini yang membedakan dengan sekolah-sekolahnya semangat belajarnya. Kita fasilitas tidak kalah dengan sekolah-sekolah favorit, dan mungkin selalu dengan guru-guru sekarang itu tidak kalah dengan guru yang lain. Tapi karena semangat anak-anak kita ini perlu dilatihkan, perlu guru tidak perlu terlalu banyak mencekoki materi pelajaran dalam arti hanya transfer knowledge itu, tapi beri inspirasi. Nah kita itu harus banyak diberi inspirasi. Yang terinspirasi nanti akan melantik. Terima kasih. Menurut Pak Jajan bagus. Saran dan kritikannya nanti saya akan menjadi lebih baik lagi untuk kemajuan SPN 1 Pengampus. Biar kita nggak lemas, boleh explaining dulu coba ini. Minta tolong untuk berdiri. Kita pasti ada yang sudah tahu yang Marina menari di atas menara. Marina begini ya, Marina menari di atas menara. Dan nanti Marina menari di atas menara. Nanti sesuai dengan guru saya dan lebih cepat nanti. Siap? Ayo. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina di atas menara, di atas. Marina menari di atas menara, Marina. Ya sudah cukup, kita sudah baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta foto. Di situ apa dari sini? Sini mau biar presentasi. Oh ya. Marina berada di utara Semarang. Dan Marina,
Untuk uang banyak. Makasih Bapak Ibu. Makasih ya Bu. Ya udah Mama. Itu yang selama ini diundang. Kayak nggak tahu aja. Ini apa lagi ya? Tombolnya itu. Aslinya sabar kok. Emosinya dikeluarkan saatnya. Nah, ini kan apa tonya? Makasih ya dari Ibu. Asalnya dia. Udah kok dia ya. Makasih. Oke.